Halo semuanya, saat ini saya bersama dengan seorang yang diberkati dalam bidang pelayanan. Di sebelah saya, Pendeta Morris Yosafat. Huta Barat. Huta Barat, ya. Luar biasa, apa kabar Bang? Sehat, puji Sehat. Tuhan, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Dan dalam sharing ngobrol ini, ngobrol pelayanan, seperti yang sudah biasanya juga, beberapa orang yang saya undang atau juga kita sudah kenal sebelumnya, jadi ada beberapa hal yang ingin disampaikan ataupun bisa sharing. Dan juga pada saat ini dalam sharing ngopel yang kesekian kalinya, saya bersama dengan Pendeta Morris akan, khususnya beliau akan bercerita bagaimana baik pengalaman ataupun kesaksian beliau di dunia ataupun dalam hal pelayanan. Bang Morris, Ya, bisa gimana? diceritakan dulu bagaimana background abang sendiri, dari mana dan siapa, dan sampai saat ini bisa ada. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk Eliakim Yakin. yang sudah mewawancara saya. Ya, jadi ngopel ya ini ya. Ngopel. Ngomong pelayanan. Ya, senang sekali bisa berbicara tentang pelayanan karena kita hidup di pelayanan. Kalau saya sendiri, Pendeta Morris Yosafat Huta Barat, punya latar belakang dari keluarga hamba Tuhan. Jadi bapak dengan mama itu dari dulu sudah melayani, bahkan kami hidup di dalam dunia pelayanan. Tetapi dalam perjalanan waktu, saya sendiri tidak terlalu tertarik dengan pelayanan, apalagi yang berbicara tentang pendeta. Karena bagi saya, pendeta itu sesuatu profesi yang bagi saya pengabdian, yang di dalamnya ada penderitaan, di dalamnya ada pengorbanan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya ini bukan sesuatu yang membuat saya tertarik. Ya, jadi saya punya pengalaman dari kecil memang sudah ada di keluarga hamba Tuhan, tetapi saya hanya fokus di pelayanan yang biasalah, yang di luar yang tidak terlalu umum. Biasa ya nyapu gereja, selesai pulang ibadah, nyapu gereja, karena juga saya punya karakter pemalu, jadi tidak terlalu suka tampil di depan umum. Bahkan pemalu itu membuat saya juga jarang berinteraksi dengan dunia luar. Jadi kurang pergaulan dalam banyak hal gitu ya. Tapi puji Tuhan, dalam waktu yang Tuhan tentukan, saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, walaupun prosesnya memang dimulai dari kegagalan. Gagal dulu, baru Tuhan panggil saya. Karena memang tidak pernah terpikir sebelumnya mau jadi hamba Tuhan, tapi dengan caranya Tuhan, puji Tuhan dipanggil jadi hamba Tuhan. Ya, jadi tadi dalam proses ada yang gagal. Boleh diceritakan bagaimana Tuhan menjamah ataupun memberikan sebuah tanda bahwa abang itu yang tadi gagal di salah satu bidang, lalu harus kepada sekolah pendeta ataupun menjadi hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan. Setelah tamat SMA, memang ada beberapa dulu yang menjadi target kita untuk sekolah, tapi waktu itu gagal UMPTN, dan itu membuat saya agak sedikit drop, karena memang waktu SMA juga puji Tuhan berprestasi, tapi mungkin itulah cara Tuhan memanggil saya. Ya, jadi setelah saya gagal, saya berangkat ke Medan dan saya kursus komputer di Medan 1 tahun dengan harapan tahun depannya mengulang kembali untuk tes UMPTN, kalau dulu namanya tes UMPTN. Ya, jadi harapannya dulu seperti itu, sambil menunggu 1 tahun, ya, belajar dan ngambil bimbingan supaya harapan tahun depannya bisa lagi masuk UMPTN. Tapi ternyata di dalam perjalanan, disitulah Tuhan memanggil saya dengan, bagi saya caranya sih agak unik. Waktu itu ada satu KKR di salah satu gereja, ya. Kebetulan saya ini, walaupun saya latar belakang Pentakosta, tapi saya nggak terlalu suka yang namanya orang melihat orang menangis, altar call maju ke depan. Tapi dalam satu KKR itu, saya tidak tahu, tiba-tiba sepertinya pendeta itu sedang bicara kepada saya. Dan menurut saya, tiba-tiba saya bergerak untuk maju ke depan. Ya. Dan bahasa yang saya tangkap waktu itu, ada di sini yang akan dipakai Tuhan untuk melayani di ladangnya. Saya berpikir suara itu untuk saya. Dan ketika saya tahu suara untuk saya, langsung maju ke depan. Dan saya memang agak sedikit berpikir untuk mengeraskan hati gitu ya, tapi tiba-tiba saja tanpa saya sadar saya sudah tumbang.
Dan disitulah mulai lahir satu kerinduan. Dan saya hubungi orang tua saya, kebetulan Bapak Gembala Pendeta. Saya sampaikan, Pak, saya mau sekolah teologi. Orang tua saya terkejut. Apalagi ibu sangat terkejut karena tidak pernah dalam bayangan mereka saya mau jadi hamba Tuhan. Akhirnya dengan singkat cerita, saya berusaha untuk cari sekolah pendidikan. Dan waktu itu yang ada adalah di Jawa, saya masuk STT Tawangmangu di daerah Jawa Tengah. Ya, jadi saya masuk di sana selama 2 tahun. Di sanalah panggilan saya semakin dimantapkan. Di sanalah saya semakin dimantapkan 2 tahun, dan setelah 2 tahun saya kuliah lagi di STT Inteos, dan di sana juga saya menyelesaikan sampai S2. Sampai S2. Iya, jadi itulah riwayat singkat latar belakang panggilan yang bagi saya mungkin unik gitu ya. Iya, memang unik. Luar biasa. Jadi yang saya tangkap di sini adalah bisa saya katakan seperti peka juga terhadap suara Tuhan tersebut. Dan tadi abang bilang tadi kan abang orangnya pemalu. Ya, ketika sudah sampai S2 tersebut, sudah menyelesaikan sampai S2, apakah tentu ada pembelajaran ini dan itu? Bagaimana? Tentu kalau ketika abang menjadi seorang pendeta kan harus berhadapan dengan banyak orang atau khotbah. Apa proses ketika berhadapan dengan banyak orang dengan yang pemalunya tadi? Ya, puji Tuhan. Saya pikir itulah salah satu cara Tuhan dan tanda Tuhan saya dipanggil. Jadi ada dalam banyak hal saya diubahkan, salah satunya pemalu tadi, minder tadi. Saya ingat ketika saya ngambil D2 di Tawangmangu, saya dipercayakan untuk kita belajar homiletik, namanya ilmu berkhotbah. Di situ kita dipercayakan untuk praktek. Saya ingat sekali saya di situ khotbah 10 menit tapi terasa sudah 1 jam. Itu Tawangmangu itu adalah daerah yang sangat dingin. Karena ada di puncak. Tapi di situ saya bisa baju saya itu basah. Saking saya groginya. Tetapi dari semenjak itu Tuhan banyak membawa saya dalam pengalaman-pengalaman, memberikan keberanian. Dan itulah yang saya pikir tanda juga yang Tuhan berikan kepada saya bahwa saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Tuhan berikan saya keberanian. Dulunya yang tidak pernah berbicara dengan tatap muka dengan orang, apalagi di depan. Tapi puji Tuhan, dengan prosesnya Tuhan saya mulai 2 tahun saya tidak pernah saya pelayanan khotbah di luar. Tapi setelah itu baru Tuhan bawa dalam pengalaman-pengalaman, dan ternyata memang karya Roh Kudus dan juga memang jam terbang. Ketika kita semakin sering, Tuhan juga tambahkan hikmat, tambahkan. Saya pikir berbicara ini pun saya pikir itu adalah karunia Tuhan. Karena tidak semua orang ternyata bisa untuk langsung lugas menyampaikan sesuatu firman Tuhan. Dan saya pikir itu adalah berkat Tuhan yang saya terima. Luar biasa, luar biasa. Jadi sifat Bang Morris ini mirip-mirip dengan saya. Bahkan kalau ada kalimat mengatakan kalau putri malu disentuh, bukan putri malu yang kuncup, saya yang malu, saya yang kuncup. Seperti itu. Lalu ketika abang sendiri sudah dipercayakan atau latihan homiletik tadi, lalu beberapa waktu keluar, apakah ada promosi yang didapatkan atau mungkin kepercayaan pelayanan yang tadinya kan belajarnya di Jawa, mungkin khotbah di mana seperti itu, atau mungkin dalam komunitas atau juga ada organisasi yang diikuti, bagaimana? Ya, ketika saya di Solo, waktu saya mengambil S1, kita memang di sana ada beberapa pelayanan keluar. Kebetulan di Solo ini ada namanya Pusat Pengembangan Anak, jadi sering ada retreat anak-anak, dan beberapa kali kita dipercayakan menjadi pembicara, mengisi sesi seminar, bahkan beberapa KKR. Jadi itu juga semakin mempertajam. Dan yang berikutnya juga kita di sana dengan beberapa teman, kita punya tim sekolah minggu. Yang dulu itu kita kasih nama itu tim anak raja. Bahkan beberapa sekarang masih tetap eksis di beberapa kota. Kita masih ada sampai sekarang, walaupun kita tidak punya tim itu lagi. Jadi di situ juga melatih kita. Kita sering diundang ke kota-kota, ke daerah-daerah, bahkan ke kampung-kampung. Bahkan dulu kita harus jadi pakai seperti badut. Jadi acara ulang tahun, acara syukuran, selalu kita sering tampil di sana. Pelayanan saya dulu model-model seperti itu. Jadi kita lebih banyak concern ke anak-anak sekolah minggu dan anak-anak pemuda remaja. Jadi lebih fokusnya ke sana lah gitu. Baik. Dan itu
Apakah komunitas pertama? Ya, Komunitas pertama. komunitas pertama itulah dulu di sana. Disitulah kita semakin dilatih, semakin dimantapkan. Ya, karena kita waktu jadi tim itu kita berbagi. Ya, Ada yang dialog jadi mapetnya, ada yang dia yang menyampaikan firman Tuhan, dan Ya, kita selalu tukar peran. Oh, Di iya, situ semakin diasah kita. Iya. Kalau boleh tahu ada berapa tahun abang sendiri di Pulau Jawa? Kalau saya di Pulau Jawa mulai tahun 2000 sampai 2008. 8 tahun. 8 tahun. Puji 8 Tuhan, tahun. cukup lama juga di sana dan banyak pengalaman lah di sana. Jadi setelah 2008 kembali ke Dumai atau gimana? Iya, setelah 2008, sebenarnya waktu saya tamat S1, Bapak sudah menyuruh saya pulang. Oh iya. Menyuruh saya pulang, tapi saya berdoa, Tuhan, saya rindu lanjut. Iya. Karena kalau saya sudah pulang ke Dumai, nggak mungkin lagi saya kuliah. Sepertinya nggak mungkin. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya kasih tanda, kalau memang saya lanjut, orang tua saya setuju. Dan waktu itu saya ngambil waktu untuk melaksanakan doa puasa. Kalau di Ungaran itu ada namanya Taman Getsemani. Iya. Ya, jadi kita doa puasa di sana 2 malam, 2 hari 2 malam. Ya, jadi memang saya fokus, kusuk sama Tuhan, Tuhan kasih saya tanda, supaya jangan saya memberontak sama orang tua, tetapi benar-benar ini tandamu. Puji Tuhan, setelah pulang dari sana, Tuhan berikan 2 tanda. Yang pertama, tandanya tiba-tiba orang tua saya bilang, gimana rencanamu ke depan? Ada rencana mau lanjut? Ketika orang tua saya mengatakan seperti itu, oh ini tanda pertama nih, berarti orang tua saya mengasihi gitu ya. Yang kedua, bicara tentang keuangan, karena untuk melanjutkan S2 berarti banyak butuh dana. Iya, betul sekali. Ya, jadi tandanya adalah ketika saya datang ke bagian administrasi, bagian keuangan di kampus, saya minta kelonggaran kompensasi, boleh nggak saya kuliah dulu, nanti uang kuliahnya bisa nyusul kalau saya ada berkat gitu. Jadi mengikuti kuliah dulu baru dibayar. Dan puji Tuhan dari administrasi keuangan mengasihi, membolehkan, dan saya pikir ini tanda. Dan berikutnya saya dikasih kesempatan melayani di PPA, jadi mentor bagi anak-anak di sana, dan saya pikir itu juga adalah di sana juga kita melayani dan juga ada PK, jadi itu membantu saya. Itulah tanda yang saya dapatkan, dan akhirnya saya lanjut S2 langsung di sana. Ya, setelah lanjut S2 memang saya lebih banyak mengajar karena memang saya suka ngajar, sehingga di sana pun praktek saya S2 ngajar di S1. Makanya saya mengambilnya 3 tahun. Setelah 3 tahun, setelah wisuda, baru saya kembali ke Dumai. Tahun 2008 tersebut. 2008 tersebut. Setelah kembali ke Dumai, tentu ada kerinduan besar dari orang tua juga, baik juga teman-teman pelayanan mungkin yang ada di Dumai pada saat itu. Apa sih posisi ataupun bidang pelayanan yang dipercayakan? Ataukah tetap mengembangkan tadi ada di anak-anak, terus sama pemuda, terus mengaplikasikan ke Dumai, bagaimana? Ya, puji Tuhan sampai di Dumai memang kita pada posisi membantu orang tua, karena kebetulan Bapak Gembala Sidang, jadi kita mensupport saja dengan melengkapi khususnya sekolah minggu. Kita memang apa yang kita dapat, ilmu pengalaman yang kita dapat di Jawa, kita kembangkan di sini tentunya memang dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi. Karena ternyata budaya dan model pelayanan di Jawa tidak selamanya bisa diterapkan di sini. Ada benturannya, dan di situ kita melihat perlu namanya kontekstual lah, artinya kearifan lokal, bagaimana kondisi, apalagi mayoritas jemaat kita adalah suku Batak, berbeda sekali pemahamannya, cara berpikirnya dengan suku Jawa. Tapi puji Tuhan, saya masuk ke Dumai 2008, ya memang secara pelayanan kita dipercayakan hampir di semua jenis pelayanan ya, dengan Bapak. Memang tidak gampang langsung diterima semua jemaat karena mereka mengenal kita dari kecil, tiba-tiba, loh ini si Morris ini, ya, gitu ya. Tapi puji Tuhan, berjalannya waktu, jemaat bisa menerima dan kita boleh bekerja sama. Oke. Dan satu hal yang aku ingat ya, bahwa ketika saya masih SMP atau SMA, bahwa Bang ini kan punya posisi atau jabatan di BKGD, atau itu singkatan daripada Badan Kerjasama Gereja-Gereja Dumai.
Nah, bagaimana Abang sendiri bisa, saya katakan itu promosi, ada salah satu dari pengurus BKGD, apa posisi pertama atau bagaimana bisa masuk dalam kepengurusan BKGD tersebut? Ya, terima kasih. Memang setelah saya datang 2008 ke Dumai bulan September, memang langsung Desembernya itu kita dipercayakan langsung perayaan Natal Okumene. Waktu itu saya menjadi wakil sekretaris. Oh, itu dia Ya. pas giliran dari... Sebenarnya tidak giliran sih, tapi waktu kita hadir rapat, ya langsung kita ditunjuk waktu itu mewakili gereja. Kebetulan Bapak langsung sebutkan nama saya mewakili gereja. Waktu itu kalau tidak salah ketuanya Bapak Insinyur Saidi Sitorus. Ya, jadi beliau ketua, saya wakil sekretaris. Tapi dalam pelaksanaannya saya yang lebih banyak menghandle administrasi, membuat surat menyurat, karena kebetulan yang sekretarisnya pendeta yang punya kesibukan, jadi saya yang mengurus semua administrasi lah. Dan di situ saya mulai diterima di dalam organisasi ini, dan 2009 kalau tidak salah 2009 saya jadi sekretaris panitia. Oh, jadi sekretaris panitia. Dari wakil sekretaris menjadi sekretaris. Ya. Akhirnya 2010 dalam pemilihan waktu itu priorisasi BKGD 2010 saya dipilih menjadi sekretaris BKGD. Oh, sekretaris umum itu? Sekretaris umum BKGD 2010. Jadi dari wakil sekretaris panitia dan naik puji Tuhan sekretaris BKGD. Dan di tahun yang sama menjadi ketua panitia Natal Okumene. Oh, menjadi ketua panitia Natal Okumene berarti itu tuan rumah atau ketuanya KBS? Iya. KBS. Jadi sebagai sekretaris umum BKGD dan ketua panitia Natal Okumene karena kebetulan waktu itu GBS jadi tuan rumah. Iya. Jadi itu bagaimana ketika menjadi ketua panitia Natal Okumene tahun berapa? 2010. 2010 itu bagaimana? Baik planning, juga memberikan ide, juga saran-saran daripada teman-teman panitia lain, itu bagaimana? Ya, puji Tuhan, memang saya berpikir itulah cara Tuhan membawa kita dalam satu pengalaman dan promosi. Ya. Jadi Tuhan izinkan saya bergaul dengan orang-orang yang saya pikir mereka punya kompetensi dalamnya. Jadi ketika 2008-2009 ternyata itu adalah cara Tuhan memperkenalkan saya dengan banyak orang. Jadi ketika tahun 2010, waktu itu hanya dipilih oleh formatur. Kita yang menentukan dan memilih siapa yang bergabung dengan kita jadi panitia. Kebetulan pengalaman 2008-2009 itu kita sudah mengenal beberapa orang dan itu kita ajak bergabung. Jadi yang senior-senior, yang saya tahu mereka punya kompetensi dan punya pengalaman di BKGD, saya ajak. Dan puji Tuhan, kalau secara usia mungkin saya terlalu muda waktu itu menjadi ketua, karena sekretaris, bendahara, dan anggota semuanya itu adalah di atas saya secara usia dan pengalaman. Tapi saya melihat kerendahan hati mereka mau bekerja sama dengan saya, dan puji Tuhan 2010 luar biasa karena waktu itu singkat sekali. Sebenarnya belum jatah GBS waktu itu, tapi karena ada beberapa gereja sinode yang tidak siap, akhirnya dilemparlah ke kita. Dengan segala keterbatasan, puji Tuhan semua berjalan dengan baik lah. Karena ada juga saya berpikir karena kerjasama yang baik dengan orang-orang yang baik tentunya. Ketika sudah menjadi itu sekretaris umum BKGD tahun 2010, saya rasa itu nggak berhenti di situ saja. Apakah masih ada penyertaan Tuhan, promosi yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan lagi sama Abang sendiri? Iya, puji Tuhan setelah 2010 kita dulu BKGD itu hanya 2 tahun periodenya. Periode 2 tahun saja? 2 tahun, jadi 2010 sampai 2012. 2012 pemilihan lagi, waktu itu puji Tuhan, ya ketuanya waktu itu Bapak Pendeta R. Hutasoid, dan waktu itu semua dipilih, ketua, wakil ketua 1, ketua 2, dan sekretaris dan bendahara dipilih. Dan saya terpilih menjadi wakil ketua. Puji Tuhan, naik lagi. Jadi dari sekretaris umum menjadi wakil ketua. Iya. Dan puji Tuhan, tahun 2013 ketua terpilih pindah. Tahun 2012 anggaran ADRT BKGD itu direvisi. Jadi yang salah satu titik poin yang direvisi itu adalah periodisasi. Jadi dari 2 tahun menjadi 4 tahun.
Berarti itu mulai terhitung 2012, 2013. 2013 13. menjadi 4 tahun. 4 tahun 2017. 2017. Ketika 2017 pemilihan kembali, Ya. Jadi setelah 2013 terpilih tetap Pak Hutasoid oke. waktu itu. Dalam perjalanan waktu beliau pindah, otomatis ketua satu naik. Iya, Dari ketua umum pindah, saya naik jadi ketua umum. ketua umum. Ketua umum. Selesai periode 2017, kembali lagi ada pemilihan, dan puji Tuhan, Tuhan masih mempercayakan saya untuk kedua kalinya sebagai ketua BKGD dari 2017 sampai 2021. Berarti masih ada masa bakti Satu tahun lagi. Satu tahun lagi lah Luar Tuhan biasa. percayakan. Saya ingin sedikit bertanya, boleh dijelaskan sedikit BKGD itu apa sih sebenarnya yang ada, sudah berapa tahun kalau boleh tahu? Kalau BKGD sebenarnya dari pendiri atau tokoh-tokoh yang masih hidup yang pernah kita tanya, kita cross check dan kita cari informasinya, sebenarnya cikal bakalnya tahun 80-an sudah ada. Tetapi secara ADRT itu baru ada tahun 89. 89. Ya, jadi ada beberapa yang punya andil dalam pendirian BKGD yang sekarang itu masih ada. Salah satunya saksi sejarah itu juga kalau kita tahu Omah Kumayas, ya, bagian dari pendiri, dan juga ada Pak Markus Patiku, dan ada beberapa yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Memang itulah sudah berjalan sudah lama sekali sebenarnya BKGD ini. BKGD ini sebenarnya badan kerjasama gereja-gereja Dumai. Jadi setiap gereja yang ada di Dumai ini payungnya itu BKGD. Iya. Walaupun secara vertikal ada PGPI, PGI, ada Dewan Paroki kalau dia Katolik, tetapi payung kebersamaan kita yang mengikat kita di Dumai ini itu adalah BKGD. BKGD. Dan melihat situasi yang terjadi sekarang, mungkin ya kita tahu semua COVID-19, apakah dari BKGD sendiri ada andil untuk mendukung himbauan-himbauan dari pemerintah? Iya, terima kasih. Kalau secara prakteknya BKGD selalu punya andil dalam hal ini, khususnya dalam pemutusan penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah membantu pemerintah dengan bekerja sama dengan pemerintah. Yaitu kita juga sudah membuat himbauan ke gereja-gereja seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah, ya, pemerintah pusat maupun daerah, dan itu juga kita rangkum di dalam himbauan kita dan kita sharekan, kita bagikan. Kebetulan kita di Dumai ini, khususnya BKGD, kita punya ada media informasi, grup informasi, di sana kita bisa share informasi, dan kita sudah berikan himbauan supaya gereja-gereja dalam beberapa waktu untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di rumah. Dan puji Tuhan, yang saya tahu sih informasi beberapa minggu ini hampir mayoritas gereja di Dumai itu sudah melaksanakan ibadah di rumah, dan inilah salah satu wujud nyata bahwa kita bekerja sama dengan pemerintah. Dan yang berikutnya memang ada kerinduan kita juga sudah rapat kecil, kita juga bukan hanya rindu membantu dalam hal himbauan, tapi kita mau aksi nyata langsung. Jadi kita juga sedang menggodok aksi apa yang akan kita kerjakan. Sudah ada gambarnya tapi saya belum ceritakan sekarang, karena setelah terjadi dulu baru kita bisa sharekan nantinya. Betul sekali, betul. Oke. Tapi pada prinsipnya kita punya hati, kita ingin berbagi hati, berbagi kasih. Jadi judulnya itu BKGD Peduli. BKGD Peduli. Baik. Jadi selain juga mengadakan suatu kebaktian, BKGD juga tersendiri itu mendukung ada beberapa hal yang berkaitan dengan situasi sekarang, dan juga tentang kerohanian tentunya, karena hampir setiap tahunnya BKGD mengadakan Natal Okumene, yang setiap tahunnya itu sepengetahuan saya diadakan di Bukit Gelanggang, ya. Bagaimana mungkin Abang dalam usia muda di salah satu pengurus BKGD, bagaimana cara Abang tersendiri baik menerima masukan dari orang-orang yang sudah sesepuh, juga kritik dan saran, karena kita tahu kalau dalam sebuah organisasi ini akan ada banyak saran-saran. Ya, puji Tuhan, kalau saya sih berpikir
setiap kita ketika kita dipercayakan satu tanggung jawab dalam satu organisasi, apalagi sebagai ketua, memang tidak gampang. Tidak semua bisa menerima kita, tidak semua bisa berjalan dengan baik tentunya, pasti karena rambut bisa sama hitam, hati siapa yang tahu. Tapi dalam berjalannya waktu, saya belajar banyak hal ya. Bagaimana ternyata kita boleh, seorang pemimpin itu dia tidak menjadi bos, tapi dia bersama-sama mengajak. Ya, jadi saya membiasakan diri saya sebagai ketua bukan menyuruh, tapi yuk bersama-sama kita kerjakan ini. Jadi saya belajar untuk tidak kapasitas memerintah, tapi mengajak. Jadi beberapa kali saya kedepankan dulu pengurus, yuk bersama-sama kita lakukan ini, gitu ya. Jadi memang tidak gampang, tidak semua bisa menerima, ya. Tetap pasti ada perbedaan dan ada ketersinggungan pun dalam beberapa waktu yang lalu pun bisa terjadi. Tapi puji Tuhan sampai saat ini kita masih bisa tetap berjalan bersama, kita masih punya visi yang sama untuk BKGD ini, dan puji Tuhan lah, Tuhan kasih, saya berpikir inilah salah satu kasih karunia Tuhan, ya. Tuhan tempatkan orang-orang di samping saya yang saya pikir mereka adalah orang-orang yang hebat, ya, hebat secara pengalaman, intelektual, pengaruh, karena beberapa pengurus BKGD ini adalah bukan hanya sekedar pengurus BKGD, mereka adalah pengurus di organisasi-organisasi yang besar di Kota Dumai ini. Dan mereka juga pengurus dalam keagamaan, ya. Jadi bekerja sama dengan mereka saya pikir menjadi sesuatu yang membuat saya terbantu, karena dengan kapasitas yang mereka miliki itu membuat saya lebih cepat untuk melangkah. Jadi tidak ada beban yang begitu berat, karena mereka sudah punya pengalaman-pengalaman yang tinggal bagaimana saja boleh bekerja sama dan sama-sama bekerja bersama dengan mereka. Dan puji Tuhan kemarin kita baru mengadakan rapat lihat aplikasi Zoom, ya. Zoom. Nah, jadi kita bicara banyak hal, ya. Jadi COVID-19 ini tidak menghalangi kita untuk tetap bersama, walaupun social distancing-nya tetap kita lakukan. Kita nggak bertemu secara fisik, tapi kita bisa bicara banyak hal dan cair suasananya. Artinya tidak ada kaku antara ketua, sekretaris, bendahara, dan kita selalu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, jadi sama-sama saja cair, nggak perlu terlalu formal. Bahkan beberapa rapat kita nggak terlalu formal, cair. Kadang jujur saya harus katakan, kadang kita rapat di kedai kopi untuk membicarakan hal-hal tertentu, dan tidak terlalu harus dengan tentatif, dengan tertib acara yang sudah begitu kakunya, enggak. Jadi kita punya ini loh target kita, bagaimana cara mencapainya. Puji Tuhan berhasil. Tentang kepanitiaan Natal juga saya bersyukur sampai saat ini luar biasa, setiap tahun selalu surplus dananya, dan antusias jemaat juga semakin meningkat tahun demi tahun. Iya, benar. Ya. Dan bukan hanya kita ngurusi Natal, ada kegiatan kita yang rutin juga, dan ini memang saya pikir program yang tidak terlalu menarik diceritakan, tetapi repot, yaitu masalah pekuburan. Ini memang tidak menarik, tetapi ini selalu ini menjadi program kita yang perlu terus pembenahan. Dan ada juga memang kita memberangkatkan anak-anak yang mau menghadapi ujian nasional, selalu kita buat doa bersama setiap tahun doa bersama. Dan puji Tuhan kemarin juga baru kita adakan, puji Tuhan, antusias anak-anak sekolah. Jadi kita bukan hanya berpikir tentang gereja, tapi kita berpikir tentang generasi gereja. Betul. Jadi apa gereja ke depan tergantung bagaimana mempersiapkan generasinya, dan salah satu yang kita lakukan adalah seperti itu, memberangkatkan mereka dengan doa. Benar sekali, karena memang saya juga tahun kemarin baru saja ada dalam salah satu panitia Natal BKGD tahun 2019 ya, 2019. Jadi memang saya lihat suasananya cair dan setiap lini itu bekerja sama dengan baik, sehingga kalau saya tidak salah memang acaranya luar biasa. Bukan tidak salah, berarti benar. Memang acaranya luar biasa. Mungkin teman-teman Dumai bisa nonton di YouTube atau juga di Dumai Vision. Kalau saya tidak salah itu masih di YouTube masih ada. Mungkin bisa lihat cek di channelnya Bang LJ Tagalong. Itu bagian dari dokumentasi ya? Iya, Bang LJ. beliau di BKGD bagian media dan humas. Oh ya, media dan humas, Bang LJ. Oke, saya ingin bertanya juga Bang, karena Abang ini dalam
usia muda sudah berada dalam posisi yang sangat vital sekali atau mungkin yang cukup berpengaruh, dan apakah Abang punya pesan-pesan kepada anak-anak muda, karena anak-anak muda sekarang punya talenta yang sangat banyak dan talenta mereka bisa digunakan di bidang mereka dan juga kan nggak tertutup untuk di pelayanan. Apakah Bang punya pesan-pesan kepada teman-teman muda yang mungkin secara khusus yang ada di kota Dumai? Ya, untuk pemuda, generasi gereja, generasi bangsa, ya, karena Soekarno mengatakan berikan saya 10 anak muda maka saya akan mengubah dunia. Ya. Saya pikir itu bukan retorika, itu bukan hanya kata-kata biasa, tapi itu fakta. Ketika anak-anak muda dipersiapkan dengan matang, dengan segala potensi dalam diri mereka, memang mereka bisa mempengaruhi dan mengubah banyak hal. Dan kita tahu juga tokoh-tokoh di Alkitab adalah mayoritas biasa dipanggil Tuhan masa muda. Benar. Karena masa muda masa yang sangat produktif. Jadi saya juga sangat tertarik berbicara tentang anak muda. Kalau di Mazmur dikatakan seperti anak panah tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Bagaimana anak-anak muda yang punya potensi ini, mereka ada di tempat yang benar. Ya. Kalau mereka ada di dunia, dunia memuridkan mereka. Tapi ketika mereka dalam gereja, gereja memuridkan. Dan ketika gereja memuridkan mereka, mereka akan menggarami dunia dengan potensi mereka. Saya pikir gereja harus terbuka dan harus berani untuk mengubah cara berpikir paradigma tentang konsep pelayanan, konsep liturgi. Betul. Karena seringkali disitulah benturan antara gereja dengan anak muda. Anak muda dengan kreativitas mereka, fleksibel mereka yang mereka tidak suka kaku, terbentur dengan gereja yang punya aturan yang begitu kaku, sehingga terkadang dunia lebih menerima mereka dan membuat mereka lebih produktif di dunia. Betul. Padahal sejatinya gereja bisa memakai anak-anak muda untuk menggarami dunia. Gereja mengolah mereka, memantapkan mereka sehingga mereka jadi barang jadi yang berpotensi. Ya, kita lihat dengan kemajuan teknologi, kita melihat anak-anak muda bagaimana kreativitas mereka di dunia teknologi, di dunia seni, musik. Ya, saya pikir kalau itu bisa diberdayakan, luar biasa. Kita dulu di Dumai ada beberapa anak muda yang kumpul juga. Kalau nggak salah, Aki masih kenal, dengar dulu Sienjitu. Nah, Sienjitu itu anak-anak muda yang punya hati, dan ketika punya hati bergabung bersama, terbentuklah program. Kita pernah buat konser, ya kalau nggak salah konser kita buat festival waktu itu. Terus anak muda dengan potensi mereka kita pernah membuat tong sampah. Ya, jadi anak-anak muda yang mengerjakannya lembur. Dulu base campnya adalah di gereja kita ini. Jadi dari jam 8 sampai jam 12 ada yang bagian melas, ada yang memotong, dan puji Tuhan kita siapkan 70 hampir 80 tong sampah dan kita bagikan ke gereja-gereja. Ini adalah bukti bahwa anak-anak muda ini produktif. Betul. Apalagi ketika gereja merangkul dan melibatkan mereka di dalam pelayanan, saya pikir pelayanan itu pun akan lebih maksimal dengan segala ide-ide kreatif mereka. Tentu memang anak muda perlu didukung, dimonitor oleh orang tua, tapi jangan terlalu dikekang. Berikan mereka kesempatan untuk berkarya, tapi tetap jagai mereka, ditegur mereka, karena terkadang bisa saja anak muda kebablasan. Dengan semangat mereka, perlu mereka ada yang menjadi mentor mereka. Jadi saya pikir seperti itu. Kalau di Dumai ini pun saya pikir anak-anak muda, bahkan Eliakim sendiri kan punya grup komunitas sendiri kan. Artinya bisa istilahnya kita lepas dari denominasi gereja, kita bisa lintas denominasi, kita berkarya. Berkarya. Bahkan BKGD pun sebelumnya sudah ada rencana kita mau buat konser pujian, tapi karena kondisi kita hari ini diinisiasi oleh Pak Hernata, ada rencana kita sebenarnya mau buat itu, tapi melihat perkembangan nantilah kalau selesai COVID-19 ini akan terrealisasi lah itu. Perbincangan yang menarik dari sesi pada saat ini. Mungkin ada banyak hal yang nanti kita akan sharing kembali ataupun kita bagikan kembali, dan juga BKGD sendiri akan
nanti ada punya aksi yang tadi diceritakan, tetapi masih menunggu waktu. Dan kita berdoa, tentunya teman-teman di Dumai mendoakan supaya BKGD Dumai ini semakin meningkat dan juga semakin menjadi berkat. Dan terima kasih kepada Pendeta Morris buat waktunya. Sama-sama, Aliakim. Ya, jadi abang ini juga sebagai wakil gembala, bang? Ya, Wakil gembala di GBIS Philadelphia Dumai, dan tentu semua teman-teman Dumai sudah mengetahui. Demikian obrolan saya dengan Pendeta Morris dalam sharing ngopel pada episode kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.